sampai dengan ayat 55. Jadi ini cukup panjang ya. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan kau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebahan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik supaya jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak temuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Katakan Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata pada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini depan saudara-saudaraku dan saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dan kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau pada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub pada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Lalu maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan batu itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galat. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galat. Dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku. Dengan
berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demikian segani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan dan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Saudara, kali yang lalu kita sudah melihat Yakub memang lari diam-diam karena takut dicegah ya. Nah, sekarang sambungannya kita pada bagian pertama melihat dari teks yang sudah kita baca tadi. Laban mengejar Yakub dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara, pada saat dia mengejar Yakub itu, dia mendapatkan peringatan dari Tuhan yang bisa kita baca dalam ayat 24 ya. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya kau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peringatan ini ya. Pertama, arti dari peringatan ini, kalau dalam terjemahan NIV diterjemahkan begini, hati-hatilah untuk tidak mengatakan apapun juga kepada Yakub, baik yang baik maupun yang jelek. Terjemahan hurufiahnya, perhatikanlah supaya engkau tidak berbicara kepada Yakub dari baik menjadi jahat. Lain ya. Terjemahan NIV itu agak aneh ya. Yang baik tidak boleh ngomong, yang jelek tidak boleh ngomong, lalu suruh ngomong apa? Lah bisu. Tapi kalau terjemahan hurufiahnya itu tidak berbicara kepada Yakub dari baik, mula-mula baik, tahu-tahu menjadi tambah lama tambah jahat. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, saudara, ada bermacam-macam penafsiran tentang arti dari peringatan itu. Pertama, Laban dilarang berbicara mula-mula baik dan akhirnya menjadi jahat, seperti hurufiahnya. Kedua, Laban dilarang berbicara sedemikian rupa sehingga mengubah apa yang telah terjadi. Jadi yang terjadi sudah baik, memang itu maunya Tuhan, jangan diubah jadi jahat lalu dikembalikan Yakubnya, tidak boleh ya. Jadi menyuruh Yakub kembali itu yang dimaksudkan. Ini pandangan kedua. Pandangan ketiga, Laban dilarang mengucapkan hal-hal yang jahat atau menyakitkan. Nah saudara, arti yang manapun yang diambil, yang jelas peringatan ini menunjukkan bahwa Tuhan menyertai atau melindungi Yakub dengan jalan mengancam Laban. Awas kamu, jangan main-main. Secara power, jelas Labannya lebih berkuasa, orang-orangnya lebih banyak. Kalau perang ya menang Labannya. Tapi saudara, Tuhannya sudah ngancam kamu, jangan main-main, jangan katai sepatah kata pun. Tapi saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dan hal kedua, ini yang lebih penting lagi, yang mestinya sering kali kita renungkan ya. Perlindungan Tuhan ini waktu dia mengancam Laban itu terjadi tanpa sepengetahuan Yakub. Yakub baru tahu setelah Laban memberitahu dia dalam ayat 29. Ini kata-kata Laban ayat 29 ya. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tapi Allah ayahmu telah berfirman kepadamu tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi saudara, Tuhan melindungi Yakub, tidak tahu tentunya. Dan ini sering terjadi ya. Tuhan sering melindungi kita tanpa kita sadari. Karena saudara, ini membuat kita sebetulnya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang jelek, apakah itu penyakit atau kecelakaan atau kejahatan orang yang dilakukan kepada kita, perampokan atau pembunuhan atau apapun, bisa saja setiap saat itu terjadi, tapi Tuhan melindungi kita tanpa kita sadari. Kadang-kadang Tuhan menjaga kita kelihatan sekali ya, lalu kita langsung bisa bersyukur. Tapi perlindungan seperti ini saudara, kita baru tahu nanti setelah kita di surga. Makanya nanti di surga itu ada surprise banyak. Aku tidak ngalami seperti coba, sebetulnya aku jadinya kapot orang itu mati atau macam-macam gitu ya. Dan kita terbuka matanya nanti semua di surga. Di surga akan penuh dengan syukur. Tapi saudara, apakah tidak bisa dengan iman kita bersyukur saat ini? Biar kita tidak tahu apa saja, detailnya tidak tahu, tapi kita tahu peristiwa yang terjadi pada Yakub pasti terjadi pada kita. Dia melindungi kita tanpa kita sadari dari banyak bahaya, banyak hal yang seandainya menimpa kita itu mencelakakan secara luar biasa. Saudara, ini sesuatu yang harus kita syukuri. Dengan iman, percaya akan hal ini, bersyukur pada Tuhan. Karena saudara, poin ketiga, ada berhala dalam keluarga Yakub, yaitu terafim yang dicuri oleh Rahel.
Tapi Tuhan tetap menyertai dan melindungi Yakub. Ini tidak berarti bahwa kita boleh meremehkan keberadaan berhala atau benda-benda yang punya kuasa gelap di rumah kita. Yakub kan tidak tahu, dia tidak bisa disalahkan. Rahelnya memang harus salah, tapi Yakub tidak ngerti apa-apa kok dia. Jadi dia tidak salah, dia tidak bisa menyingkirkan apa yang tidak dia ketahui. Tapi kalau kita tahu, saudara, di rumah kita itu ada hal seperti itu, kita wajib menghancurkannya. Saudara, waktu kami itu jual rumah Jalan Waspada, kami pakai seorang notaris, dan notaris ini Kristen. Ya Kristen bagaimana saya itu yang saya pertanyakan ya. Lah di kantornya notaris itu saya lihat, lu. Ini patung berhala tak banyak-banyaknya apa? Dan saya tanya pada dia, ya sekedar hobi saja dengan ya itu kan kayak seperti benda seni gitu ya, patung-patung dan sebagainya. Lah ini kan tidak boleh model semacam demikian. Saudara, kalau patung biasa silahkan pakai. Tapi kalau patung berhala, tidak peduli, tidak disembah, tidak boleh. Nah, patung biasa pun kalau itu sudah disembah, sama saja tidak boleh. Tapi kalau betul-betul patung biasa, murni patung biasa, tidak masalah. Tapi begitu itu berhala, tidak peduli soalnya tidak nyembah, tidak boleh. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Ulangan pasal 7 ayat 25-26. Patung-patung Allah mereka, ini Israel kan mau masuk ke Kanaan. Nah, nanti kalau masuk patung-patung Allah mereka, haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa suatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji dalam hal itu, sebab semuanya dikhususkan untuk dimusnahkan. Haruslah jijik, keji. Karena kalau saudara melihat patung Buddha katakanlah, ya, atau patungnya Jilaihut gitu ya, atau patungnya dewa-dewa Kuan Im apa segala macam dari emas murni, jijik apa kepingin? Jujur saja, ayo. Sukar ya, mau jijik sukar, masih. Jangan lihat emasnya, katanya perak maupun emasnya jangan kau ingini. Gak gampang, saudara. Kalau orang Indonesia jalan-jalan pergi ke Jepang, pergi ke Thailand, pergi ke pokoknya negara-negara yang pokoknya berhala-berhala sebanyak-banyaknya, mereka pergi berkunjung kemana? Kuil-kuil, kelenteng-kelenteng. Bahkan Candi Borobudur tuh candinya siapa, saudara? Apakah itu bukan dari agama lain yang juga penyembahan berhala? Sama saja. Orang mengagumi keindahannya. Firman Tuhan menyuruh apa? Merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya dikhususkan dimusnahkan. Dan saudara, patung itu dilarang, memasukkan saja ke dalam rumah dilarang. Makanya heran, ini orang Kristen bisa ke kantornya dengan semua segala macam benda berhala ini, saya tidak habis pikir. Dan ini banyak, saudara, ya. Jadi saudara, kalau kita tidak tahu memang tidak bisa salah. Atau kalau kita tahu tapi kita tidak punya otoritas, katakanlah kita tidak ikut punya rumah, yang punya rumah itu kokonya atau mamanya atau papanya. Nah, kita tidak punya otoritas, itu barangnya dia, ya tidak bisa apa-apa, saudara. Tapi kalau itu rumah kita yang punya otoritas, kita tidak bisa izinkan orang yang numpang di rumah kita lalu bawa patung, tidak bisa. Kalau saudara buka kos-kosan, lalu anak kosnya bawa patung berhala, singkirkan atau kamu keluar. Aku tidak mau rumahku dimasuki patung berhala. Harus seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara, tidak bisa kita membiarkan rumah kita dimasuki dengan benda-benda semacam demikian. Yakub di sini tidak salah karena dia tidak tahu. Tapi kita tahu, kita harus singkirkan. Tidak perlu takut pada benda-benda itu. Memang bisa ada kuasa gelapnya, saudara. Di Malang ya, ada orang yang pernah memberikan cuma kayak kertas-kertas apa segala macam model kertas-kertas tuh, saudara ya, untuk dimusnahkan, dibakar. Dia tidak berani lakukan sendiri, diberikan pada gereja. Dan waktu dibakar sambil didoakan dan sebagainya, itu cuma kertas, tidak mati-mati apinya, saudara. Karena bakar kertas berapa lama sih butuhnya waktu untuk menghabiskan kertas? 5 menit butuhnya habis pasti.
Ini tidak mau mati-mati apinya. Jadi memang ada konsekuensi? Iya, bisa sekali. Jadi tidak sembarangan mesti bakar seperti itu. Harus dengan banyak doa dan sebagainya. Tapi tetap saudara, tidak perlu takut pada benda-benda itu. Kalau saudara betul anak Tuhan, saya punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak tergantung iman saudara. Memang imannya mesti benar, ya, tapi tidak perlu besar bagaimana. Tuhannya yang lebih kuasa, bukan iman saudara yang dipertaruhkan. Tuhannya yang lebih berkuasa dalam menjaga saudara. Memang kita tidak perlu takut, tapi tetap Tuhan melarang patung itu masuk ke rumah kita. Jadi tidak boleh. Kalau ada, singkirkan, buang itu jauh-jauh. Kan sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Pembicaraan Laban dengan Yakub dalam ayat 26 sampai dengan ayat 42. Pertama saudara, tujuan Laban ini ada dalam ayat 26 sampai 30. Saya pecah menjadi beberapa bagian. Pertama saudara, poin A, ayat 27-28. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Tentunya kata-kata ini sudah kata-kata tidak enak ya. Kok berani dia apa nak Tuhan, saya tidak ngerti ya. Saudara, ini kata-katanya jelas adalah kata-kata munafik dan penuh dusta. Karena saya yakin seandainya Yakub pamit dulu sebelum pergi, pasti Laban tidak akan mengizinkan dia pergi. Dusta ini sengaja dilontarkan oleh Laban untuk memojokkan Yakub dalam perdebatan atau pembicaraan mereka. Saudara, dalam perdebatan kita tidak boleh menggunakan dusta untuk memojokkan lawan kita. Kita tidak peduli saudara debat itu dengan tujuan apa. Tujuannya baik, mau nginjil, mau mereformkan orang atau apapun. Tapi menggunakan dusta yang kita tahu sebagai tidak benar untuk memojokkan dia. Nek tak pakai ini pokoknya dia tidak jawab. Tapi sudah tahu itu salah. Maka saudara, ini debat yang tidak beres di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah mau debat dengan cara begitu. Lebih baik kalah tapi pakai kebenaran daripada menang tapi menggunakan ketidakbenaran. Sudah jelas banyak tapi orang debat pokoknya menang. Bocor tidak ada urusan. Pokoknya menang. Saya tidak pernah mengajar seperti itu ya. Pilih kalah saja kalau harus kalah. Ya tentu yang paling bagus menang tapi tetap menggunakan kebenaran. Tapi kalau harus milih ya, menang pakai ketidakbenaran dan pakai kebenaran tapi kalah, milih yang kedua. Pakai kebenaran, kita memberitakan kebenaran. Karena kalau kita memberitakan ketidakbenaran, kita tentunya akan jadi nabi palsu. Apa gunanya menang tapi jadi nabi palsu? Tidak mau saudara ya. Kalau poin B saudara, ayat 29. Ini kata-kata Laban lagi, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan kau mengatai aku dengan sepatah kata pun. Saudara, ini kata-kata yang sombong dan membual ya. Khususnya bagian pertamanya, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Apa iya dia berkuasa? Dilihat secara mata, ya. Tapi Tuhannya sudah ngancam malamnya. Bisakah dia berbuat jahat? Mengatai saja diancam, tak membek kamu. Bisakah dia menjahati, betul melakukan tindakan menjahati? Ngatai dengan mulut saja, boleh kok. Dia mengatakan dia sesumbar, dia punya kuasa berbuat jahat terhadap Yakub. Saudara, banyak orang sering membual ya untuk menaikkan gengsinya. Perlukah seperti itu? Membual, nginjil di sini, nginjil di sana, banyak orang bertobat, gereja saya jemaatnya sekian. Saya kalau tanya orang gerejamu jemaatnya berapa, saya ngomong apa adanya, 20-30 pagi dan sore. Saya tidak mau membual, mau ngomong 50, 60, 70, 100 supaya kelihatannya diikut banyak orang. Tidak perlu, apa adanya dia ngomong sudah selesai. Saudara, jangan membual untuk menaikkan gengsi saudara. Ngaku bayarannya 200 juta kayak gimana aja supaya orang anggap saudara. Wah, nek nggak tahu bayaran kayak 2 juta, 3 juta aku gak dianggap orang. Beno lah gak dianggap orang. Memangnya peduli amat. Saudara perlu anggapan orang tentang saudara atau anggapan Tuhan tentang saudara. Jangan membual. Orang akan wih, syukur tak sojai sama aku. Tapi Tuhan akan anggap saudara bagaimana? Jangan saudara lebih pikirkan ya. Karena poin ketiga, poin C. Ayat 30 masih kata-kata Laban. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi,
semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Saudara, pertama adalah sesuatu yang menarik, bahwa kalau tadi Laban mengatakan Allah ayahmu, ayat 29, dan sekarang dia berkata dewa-dewaku. Ya, Allah ayahmu, bukan Allahnya dia ya. Dia tidak bilang Allahku, tapi dewanya, dewa-dewaku. Menunjukkan dia memang sinkretis dan bahkan lebih condong pada dewanya. Dewanya kata dewaku, ya Allah yang ayahmu. Ya, jadi ini menunjukkan kualitasnya imannya si Laban yang tidak karu-karuan. Kedua, terafim atau dewa yang hilang atau dicuri. Ini sebetulnya sudah menunjukkan ya kebodohan penyembahan berhala ya. Loh, kalau memang itu dewa, lo dewa dicolong, kok ya diam aja kok ndelahong dewanya. Lah ya dewa bisa dicuri, mestinya yang nyembah sudah tahu dewa gak iso apa-apa dicolong yang menengah kok. Mesti ben-ben lah colong memang gak ada harganya kok. Diuber, harus diambil kembali. Kalau memang terafim dewa, mengapa bisa membiarkan diri dicuri? Itu lucu sekali. Dan bodohnya lebih lucu lagi, yang menyembah kok ini ada sadar-sadar. Saudara, pulpit komentari akan saya kutip dua kutipannya. Dia berkata demikian, hilangnya dewa buatan dari Laban merupakan komentar yang menggelikan tentang kebodohan dari penyembahan atau kepercayaan pada Allah atau dewa yang bisa dicuri. Kutipan kedua, keluhan Laban bahwa dewa atau Allahnya dicuri menunjukkan kesia-siaan penyembahan berhala. Sudah bandingkan ini dengan peristiwa dalam Hakim-Hakim pasal 6 ya. Ayat 25 dan ayat 32. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Maka berkatalah mereka seorang pada yang lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesuai berkata orang-orang kota itu pada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang dekatnya. Tapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumunia itu, kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah itu berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Saudara, ini kata-kata ayahnya Gideon ini sangat-sangat bijaksana ya. Bingung ini gimana anakku mau dipatahin ini. Saudara, tapi saya kira yang pertama mesti saya katakan, jangan sembarangan niru perbuatannya Gideon. Kitab suci disuruh merobohkan. Yang disuruh Gideon, bukan saudara. Kalau saudara disuruh robohkan cakarmu, saya nggak peduli apapun yang dia suruh ngeroboh itu rambut. Nah, memang disuruh. Tapi perintahnya berlaku secara pribadi. Di negaranya ada negara hukum. Kalau saudara ingin masuk penjara ya jangan diam-diam ngeroboh mezbahnya orang, berhalanya di tempat yang bukan otoritas saudara, kecuali di rumah saudara itu lain cerita. Tapi kalau bukan punya saudara itu tidak bisa. Tapi kalau ini memang diperintahkan Tuhan, ya sudah, itu lain ceritanya. Lah orang-orang ini ngamuk, laki-laki lucu, membela berhala mereka yang ditebang, berhalanya tidak bisa apa-apa. Dan itu digunakan secara sangat bijaksana oleh ayahnya Gideon ini. Loh, kalau dia bisa memang dewa loh, dia bisa bela diri, biarkanlah dipateni anakku nanti. Ternyata dibiarkan, dewanya tidak bisa apa-apa juga. Jadi saudara, ini jelas menunjukkan memang berhala memang tidak bisa apa-apa. Saudara, kalau saya
di Facebook itu melihat orang-orang maki Yesus. Ya saya jelas membela, tapi saya tidak membela secara fisik. Saya membela dalam argumentasi. Kamu hanya begini, bela. Dikatakan bukan Tuhan, memang dia Tuhan. Baik, berikan ayatnya, aku percaya. Tapi haruskah saya membela secara fisik, kalau pukul bunuh dia? Saudara, Yesus tidak perlu tak bela. Dia mau menghujat, nanti tunggu tanggal mainnya. Saya yakin tidak di dunia ini, di dunia yang akan datang, dia akan berhadapan dengan Yesus yang dia hina, yang dia hujat, dan dia nanti akan tahu sendiri. Ya, jadi saya tidak merasa perlu membela, karena saya tahu Yesus yang kita sembah adalah Allah, dan dia mampu dan pasti akan membela diri sendiri. Kalau tidak di dunia ini, di dunia yang akan datang pada pengadilan akhir zaman. Jadi saudara tidak perlu bela Allah kita. Bela dengan omongan, ya, tapi tidak bela dengan cara fisik lalu berantem dan sebagainya. Sama sekali tidak ada gunanya yang semacam demikian. Allah kita Maha Kuasa, dia bisa membela diri. Dia bukan seperti dewa ditebang, perlu dibela oleh pengikut-pengikutnya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, poin yang kedua, saudara, jawaban Yakub dalam ayat 31 dan ayat 35 kita akan bahas juga beberapa potongnya. Pertama, kata-kata Yakub dalam ayat 31 32 kita bahas dulu. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Jawab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Saudara, pertama ayat 31 menunjukkan bahwa Yakub berbicara apa adanya, ya, tanpa kemunafikan atau tipu muslihat. Ditanya, mengapa kau pergi? Tak bilang-bilang, aku takut karena pikirku jangan-jangan merampas anakmu dan sebagainya. Dia jujur jawab apa adanya. Tidak ada kemunafikan, tidak ada tipu muslihat. Jadi kalau orang mengatakan Yakub ini brengsek, ya memang ada brengseknya itu pasti, tapi kesalahannya juga ada. Dia orang tulus, dia ngomong jujur apa adanya, tidak munafik dan sebagainya. Lalu sudah, kalau kita lihat ayat 32, pertama poin A, Yakub mengizinkan Laban untuk mencari terafimnya yang hilang. Dan kedua, kata-kata janganlah ia hidup lagi, ini dianggap oleh beberapa penafsir sebagai suatu kutukan. Dan beberapa penafsir, saya katakan cuma beberapa ya, menganggap bahwa kata-kata ini yang menyebabkan kematian Rahel dalam Kejadian 35 ayat 16 dan 20. Dan sekalipun kebanyakan penafsir tidak menganggap kata-kata sebagai kutukan, tapi setidaknya mereka menganggap kata-kata ini sebagai kata-kata yang sembrono. Karena kalau dia tidak tahu, tetap harus memikirkan adanya kemungkinan orang dalam rombongannya entah siapa yang mencuri. Dan pada waktu dia mengatakan janganlah orang itu hidup lagi, ini sesuatu yang sangat-sangat sembrono. Saudara, kalau tidak tahu, lebih baik jangan ngomong yang aneh-aneh model semacam demikian, karena itu membahayakan. Ya, sekarang poin B, saudara. Setelah diizinkan oleh Yakub, maka Laban mencari terafimnya yang hilang. Ini ada dalam ayat 33 sampai ayat 35. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea, ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tapi terafim tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, yang masuk ke kemah Rahel, tapi Rahel telah mengambil terafim dan memasukkannya ke dalam pelana untanya, lalu duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah, tapi terafim tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, jangan bapak marah karena aku tidak mau berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terafim itu. Pertama, saudara, Rahel menyembunyikan terafim dan dia berdusta pada Laban. Saudara, dua poin. Yang pertama, ini disebabkan karena mungkin Rahel takut kata-kata Yakub dalam ayat 32 tadi, atau mungkin dia sekedar tidak mau malu kan ya, tertangkap basah sebagai maling itu ya, atau dia memang cinta dan percaya pada berhala itu, tak pertahankan. Bisa macam-macam. Paling buruk yang ketiga itu ya. Hal yang kedua, setidaknya ada dua dosa Laban yang menurun kepada Rahel. Pertama, berhala. Kedua, dusta. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi setiap orang tua untuk membuang setiap dosa supaya tidak ditiru oleh anak-anaknya. Dan kalaupun saudara itu memang tidak bisa membuang dosa saudara dan terlihat oleh anak, tetap ngomong kepada anak,
Memang kelemahanku ini, bukan aku mau bela diri. Ini kelemahanku, aku mau buang, gak bisa. Jangan tiru aku dalam hal ini. Tapi kalau bisa, buang supaya jangan menurun. Sangat gampang ya. Dosa orang tua, kebiasaan buruk orang tua menurun kepada anak. Sekarang poin kedua. Allah atau dewa yang hilang itu dicari, tapi tidak ketemu. Dan sekalipun diduduk oleh Rahel, diduduknya tidak enak ya. Bawa apa kira-kira si berhala ya? Tidak bawa apa-apa. Rahelnya ngentut ya, tidak bau saudara. Tidak tahu berhala itu batu kayak kayu kayak. Dia tidak bawa apa-apa kok. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, diduduki. Wah, ini posisi yang sangat tidak menyenangkan untuk seorang dewa. Diduduki. Pulpit Commentary berkata demikian, betul-betul suatu tontonan yang sangat lucu, atau mungkin lebih tepat dikatakan sebagai tontonan yang sangat menyedihkan. Seorang manusia mencari Allahnya yang hilang. Injil memberikan kepada kita gambaran yang berlawanan. Allah yang maha hadir atau maha ada mencari anak-anaknya yang hilang. Kata-kata ini bagus sekali ya. Ini manusia nyari dewanya. Yang benar ajarannya Injilnya kita atau Alkitab kita. Allah nyari kita yang hilang, bukan kita nyari dewa yang hilang. Konyol si Laban ini, kuali dia sama Injil. Dewanya hilang, dia yang cari. Tapi Alkitab mengatakan kita yang terhilang, Allah cari kita anak-anaknya. Ya, kita yang belum percaya bukan anak, tapi dalam sudut pilihan atau predestinasi kita tetap bisa disebut sebagai anak. Orang yang bukan predestinasi, bukan percaya seperti itu, dia tidak bisa mengatakan Allah mencari anak. Oh, bukan anak kok. Tapi sudut predestinasi memang kita bisa disebut anak karena sudah ditetapkan untuk diselamatkan dan sebagainya. Karena poin ketiga, serangan balik Yakub dalam ayat 36 sampai ayat 42. Saya lagi-lagi pecah-pecah ya. Pertama poin A ayat 36-37. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata pada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Sudah kedua ayat ini saya kira sudah cukup jelas, tidak membutuhkan tambahan penjelasan. Ya, tidak ketemu, ngamuk, dilabrak balik. Salahku apa? Engkau sudah geledah, tidak ada dan sebagainya. Ya, dilabrak balik. Coba poin B ayat 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, dan domba dan kambing betinamu tidak pernah kuguran, dan jantan dari kambing domba tidak pernah kumakan. Ada dua hal yang dipersoalkan di sini yang menunjukkan bahwa Yakub betul-betul merupakan gembala yang baik bagi kambing domba Laban. Pertama dikatakan kambing domba itu tidak pernah keguguran. Perlu diketahui bahwa kambing domba bisa mengalami keguguran karena kesalahan gembala. Kalau sedang hamil lalu dipaksakan jalan jauh atau apapun yang berat, tanjakan atau apa, maka memungkinkan. Tapi sudah hal itu tidak pernah terjadi, menunjukkan bahwa Yakub mengembalakan mereka dengan sangat-sangat baik. Kedua, saudara, kambing domba jantan tidak pernah dimakan oleh Yakub. Saudara, kalau betina memang tidak pernah dimakan ya, karena produktif ya. Bukan cuma mungkin susunya, tapi juga beranak dan sebagainya. Jadi biasanya dimakan jantan. Tentu saja dimakan semua, betina tidak bisa punya anak. Tapi jantan tidak perlu banyak-banyak, satu bisa menjantani banyak betina. Jadi jantan yang biasa dimakan. Tapi saudara, Yakub tidak pernah makan yang jantan sekalipun. Dan inilah lagi menunjukkan bahwa Laban beruntung sekali sebetulnya punya gembala seperti Yakub. Kalau saudara, poin C, ayat 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah ku bawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang siang baik waktu malam, engkau selalu engkau tuntut daripadaku. So, ini lagi-lagi menunjukkan betapa beruntungnya Laban punya gembala seperti Yakub. Kalau bos punya pegawai seperti ini bosnya beruntung sekali. Banyak bos yang tidak tahu pegawainya mana gena, mana tidak gena, mana rajin, mana malas. Karena semua pada waktu ada dia, semua sok rajin. Dan waktu dia tidak ada, baru kelihatan. Soalnya dia cari cara pasang CCTV tersembunyi, supaya dia tahu yang mana gena, dan promosikan pegawai yang rajin itu, saudara. Pernah nonton serial TV Undercover Boss? Saya senang dengan serial itu. Waktu pertama kali muncul, saya wah ini bagus sekali ya. Bosnya itu menyamar, pura-pura jadi pegawai. Wah, lalu dia tahu pegawai mana yang gena, mana gena.
Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat bagus ya. Mestinya semua bos itu lakukan hal itu, entah apapun, supaya dia tahu bagaimana ngena, bagaimana tidak ngena. Dan promosikan yang bagus. Buang yang jelek, tidak karu-karuan. Dan kalau bisa, tidak bisa buang. Nah, Laban ini tahu pegawai bagus, dia tetap bersikap buruk pada pegawai yang bagus. Ini bodohnya bukan main. Mari kita lihat beberapa hal ya. Bagusnya Yakub ya. Pertama, bandingkan dengan Keluaran 22 ayat 13. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Jadi kalau orang punya kambing domba saja jadi gembalanya, saya pegawai kan, lalu diterkam binatang buas, harus bawa sisanya kayak kakinya atau apa sebagai bukti. Atau kalau bisa pukul binatang buasnya, rampas, mati, dibawa bukti. Maka kalau memang bisa demikian, tidak usah yang ganti binatang yang diterkam itu. Jadi kalau ternak diterkam binatang buas, gembala bawa sisa-sisanya, kukunya, kayak kepalanya, kayak tanduknya, masa dimakan tanduknya? Nah mungkin. Nah, kepada pemilik ternak, sebagai bukti, memang terkam binatang buas, itu di luar kemampuan dia. Dia ngelawan singa, beruang, tidak memungkinkan kecuali dia punya bedil zaman sekarang. Zaman itu tidak ada. Maka dalam kasus seperti itu, gembala tidak perlu mengganti kerugian. Memang pada zaman Yakub, hukum ini belum ada. Hukum ini kan zaman Musa ya. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa tradisinya sudah ada. Saya kira itu memang tradisi yang logis. Kalau diterkam binatang buas itu di luar kemampuan dia disuruh ganti, itu suatu sikap yang kejam dari bos kepada bawahan. Dan ini tidak masuk akal. Tapi dalam mengembalakan ternak Laban, kalau ada ternak diterkam binatang buas, Yakub selalu mengganti ternak. Biarpun sebetulnya tradisi tidak perlu, dia tetap mengganti. Ini bagusnya dia. Kedua, Yakub juga mengganti ternak yang dicuri orang. Jadi saudara, sebetulnya dia ganti banyak sekali. Sekarang poin D, ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Sudah ini menunjukkan penderitaan seorang gembala itu luar biasa ya. Di sana, bukan di sini. Di sini kalau panas ya panas terus, kalau dingin terus. Di sana temperatur pada malam minus 3 derajat Celcius. Pada siang bisa mencapai 45 derajat Celcius. Ini penafsir sebelum terjadi pemanasan global. Sekarang mungkin 50 derajat barangkali kalau siang. Jadi bayangkan saudara, kalau pagi, kalau malam minus 3, kalau siang 45 derajat, selisihnya 48 derajat Celcius. Amplitudonya tuh ini gila-gilaan saudara. Betul-betul naik turunnya. Di sini berapa sih paling-paling? Kalau beda paling-paling 5 derajat. 10 derajat aja saya kira sukar terjadi di Indonesia ya. Tapi kalau di sana bisa seperti ini. Dan apakah meledak sudah kulitnya? Waktu saya di Amerika, kalau sudah musim dingin, mesti beli kayak semacam lipstick, tapi bukan berwarna sudah ya, versi bibir. Kalau enggak saudara, pecah semua dan sakit lo pecah itu. Perih kabeh, pecah meledak kalau musim dingin. Padahal di sana bukan panas dingin. Lah ini panas dingin. Tambah nemen meledak itu. Ini penderitaan luar biasa sebetulnya. Dan gembala di luar. Kalau di dalam mungkin bisa pakai api atau apa, kalau kedinginan tidak bisa terhindar, tapi di luar, waduh sukar sekali. Karena poin E, ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Sering kecurangan Laban ya. Selama 6 tahun mengubah 10 kali upah Yakub. Memang 10 kali itu mungkin bukan rupiah, tapi pokoknya banyak kali. Janjikan yang benar-benar, loh, keluar benar-benar diganti, dan yang loreng-loreng, keluar loreng-loreng, ganti yang putih, keluar putih. Terus seperti itu. Dia tidak bisa mau uber-uberan sama Tuhan, saudara ya. Tuhan tetap berikan anak itu yang seperti yang dijanjikan untuk Yakub. Jadi Yakub dapat ternak banyak. Ya. Dalam poin F, saudara. Ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disekani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hamba. Tapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ada beberapa hal yang dikatakan Yakub di sini. Pertama, Yakub jadi kaya bukan karena curang atau tidak jujur, juga bukan karena Laban baik padanya, tapi karena Tuhan
memberikan berkat. Jangan jadikan teologi kemakmuran, karena tidak semua diberkati seperti ini. Tapi oleh Yakub, dia memberkati seperti ini. Bukan karena dia kerja keras, bukan karena Laban baik, tapi karena Tuhan memberikan berkat. Banyak orang kerja keras, tidak jadi kaya. Banyak orang punya bos yang baik, tidak jadi kaya. Kalau bukan Tuhan memberikan berkat, tidak bisa. Memang kita harus kerja keras, tapi tetap ingat berkat dari Tuhan. Sama seperti dalam pelayanan ya. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itu berlaku juga dalam dunia sekuler, saudara ya. Sekerja apapun kalau bukan karena berkat Tuhan, tidak akan ada hasil. Berantakan semua, tidak karu-karuan. Yang kedua, saudara, Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan jerih payah Yakub. Saudara, apakah saudara percaya atau sadar bahwa Allah memperhatikan diri saudara pada saat saudara mengalami kesengsaraan atau penderitaan atau problem? Seringkali pada waktu menderita, kita merasa atau kita dibisiki setan, gak ada yang gubris kamu. Kok lagi pendeta? Tuhan gak gubris kamu, dak? Kamu kerucuan kok. Ini kamu pendeta digubris sama Tuhan, kamu kerucuan jemaat, gak gubris kamu. Nah saudara, seringkali bisikan itu masuk, dan kita merasa Tuhan gak peduli kita. Tapi saudara, dia yang korbankan anak tunggalnya, bisakah dia gak pedulikan kita kalau kita adalah anaknya? Pikirkan itu, saudara. Yang ketiga, 42 akhir, ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. NESV menerjemahkan ia memberikan penghakiman tadi malam. NIV, tadi malam ia menegur atau memarahi kamu. King James dan NIV juga memberikan terjemahan yang serupa dengan NIV. Jadi maksudnya, tadi malam dia sudah memarahi kamu yang jangan mengatai Yakub. Ya semacam demikian lah ya. Kan sudah perjanjian Laban dengan Yakub dalam ayat 43 sampai dengan ayat 45. Kita bahas pertama ayat 43-44. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau pada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Ini menunjukkan bahwa setelah mendapat serangan balik dari Yakub, Laban lalu melunak dan dia mengajak Yakub untuk membuat perjanjian. Dan ini sesuatu yang bagus dalam diri Laban ya. Biarpun dia imannya tidak karu-karuan. Memang kalau mengatakan dalam diri orang kafir itu ada hal yang baik atau tidak. Kalau ditinjau dari sudut pandang manusia memang ada. Tapi apakah itu baik dalam sudut pandang Tuhan? Itulah ceritanya, saudara ya. Kita bicara sudut pandang manusia, tetap memang ada hal baiknya dari Laban. Sadar dia salah, dia bukannya terus berkeras, tapi dia melunak. Kekurangannya, dia tidak ada perkataan I'm sorry, minta maaf, tidak ada belas. Aku moro tua, aku sih lebih soge, minta maaf sama dia. Tak. Nah ini yang buruknya dia. Saudara, bagaimana sikap saudara terhadap istri atau suami atau keluarga atau teman kalau setelah bertengkar beberapa saat saudara sadar saudara yang salah, saudara berkeras melunak, minta maaf atau enggak? Saudara, saya enggak bilang saudara harus minta maaf kalau saudara enggak merasa salah. Kalau merasa salah baru minta maaf. Kalau enggak merasa salah tetap minta maaf, bagi saya itu pendusta. Dan itu memutarbalikkan kebenaran. Maaf apa? Tradisi Timur, tradisi Indonesia, orang banyak minta maaf sekalipun dia tidak merasa salah. Saya tidak peduli tradisi, saudara. Tapi kalau tradisi itu bertentangan firman, kita mesti buang. Jangan minta maaf kalau tidak merasa salah. Tapi kalau merasa salah, harus cukup punya kerendahan hati, minta maaf. Kalimat kedua, ayat 45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yakub mau berdamai dengan Laban, padahal Labannya hanya melunak dan dia tidak minta maaf. Saudara, orang Kristen mesti cinta damai dan mengusahakan damai. Kalau ada orang yang tadi geger dengan kita, lalu dia datang dan mengajak damai, baik secara terus terang ataupun secara implisit karena dia gengsi, baik disertai minta maaf atau tidak, saudara mesti menerima ajakan damai itu. Pernahkah ada orang yang nyalai saudara, membuat redak,
Lalu dia mau mau berdamai, dan saudara gak paten sampai 70 turunan tak ingat. Begitu. Saudara, kalau orang mau berdamai, apalagi dia minta maaf, dan saudara tidak mau memaafkan, saudara orang yang keterlaluan, saudara. Tidak bisa semacam demikian. Karena poin ketiga, ayat 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ini menunjukkan Laban sebagai orang yang genah atau tidak genah, saudara. Ini menunjukkan Laban sebagai orang yang kalpe diri, saudara. Dia yang menyebabkan Yakub menjadi seorang poligamis. Yakub maunya dengan Rahel, ditukar kasih Lea. Akhirnya untuk dapat Rahel, suruh tunggu lagi 7 tahun lagi. Oh, dia dikasih tapi kerja lagi 7 tahun. Dia membuat jadi poligamis. Tapi sekarang dia melarang Yakub cari istri lain di samping anak-anaknya. Kok aneh, saudara? Sama anak-anaknya boleh poligamis, sama orang lain tidak boleh. Ini tidak konsisten. Kalau dengan anak-anaknya boleh poligamis, mestinya boleh juga dengan orang lain. Tambah istri lain boleh saja. Aneh sekali. Anaknya diizinkan lebih dari 1, dengan orang lain tidak boleh. Tapi ya itulah dia. Karena poin keempat, ayat 53, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kira menjadi hakim antara kita. Yakub bersumpah demi yang disekani oleh Ishak ayahnya. Perhatikan kata-kata Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka. Bandingkan dengan Yosua 24 ayat 2 yang berkata demikian, ya. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, pergilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yaitu Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi bapaknya Abraham nyembah dewa, saudara. Lah bagaimana Laban bisa bersumpah demi Allah dari ayahnya mereka? Ayah mereka di sini Abraham dan Nahor. Padahal Allahnya dia adalah dewa. Sudah bermacam-macam jawaban. Pertama, ada manuskrip yang membuang Allah ayah mereka. Dari manuskrip di sini ada berbeda-beda. Kedua, mungkin ayah mereka dalam bahasa Ibrani adalah Abihem. Itu seharusnya adalah ayahmu. Dalam bahasa Ibrani adalah Abikem. Lihat sekali ya. Memang Abikem artinya adalah ayahmu, di mana mu-nya berbentuk jamak laki-laki. Sekalipun penggunaan bentuk jamak ini aneh karena ditujukan oleh Yakub, tapi kata Abikem itu digunakan dalam ayat 29. Jadi ada kemungkinan ini ada salah tulis, ya. Mestinya Abikem itu saja Abihem, beda 1 huruf dot. Ketiga, saudara poin C, Terah mula-mula adalah penyembah berhala, tapi kemudian bertobat. Ini pandangan yang ketiga yang memungkinkan, tapi tidak ada penjelasan apapun dalam Alkitab. Abraham yang dipanggil bertobat, tapi Terahnya tidak pernah dikatakan bertobat. Poin keempat, Laban bersumpah demi Allah dan dewa atau berhala. Dia tahu Terah sembah berhala, tetap bersumpah demi berhala, karena dia memang adalah seorang sinkretis, orang yang memeluk 2 agama atau lebih. Karena ada kata-kata menjadi hakim dalam ayat 53 itu menggunakan kata bentuk jamak. Jadi ini beberapa kemungkinan. Dan sekarang sebagai kesimpulan penutup, Tuhan bukan hanya melindungi Yakub, tapi juga mendamaikannya dengan Laban. Saudara, tidak selalu memang orang Kristen itu diperdamaikan dengan musuh, ya. Tidak selalu. Tapi ini kata-kata dalam Amsal, biarpun kata-kata Amsal itu memang biasanya tidak bisa dimutlakkan, ya. Saya katakan biasanya. Ada yang bisa dimutlakkan, ada yang tidak. Bagaimana memilih yang bisa dimutlakkan, yang tidak bisa dimutlakkan? Kita bandingkan dengan seluruh Alkitab. Tapi jelas ayat dalam Amsal banyak yang tidak bisa dimutlakkan. Misalnya yang rajin jadi kaya itu ada Amsalnya. Apakah memang yang rajin jadi kaya? Tidak. Tapi ada yang bisa dimutlakkan. Yang Tuhan menciptakan orang fasik untuk membinasakan, dan pakai ada ayat-ayat yang jadi dasar reprobation, itu mutlak. Ya, tapi di sini sudah Amsal 16 ayat 7, ya. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saya tanya, saudara, Yesus berkenan kepada Tuhan hidupnya?
Oh jelas berkenan. Musuhnya didamaikan, musuhnya menyalibkan dan membunuh dia. Biarpun belakangan mungkin ada bertobat, tentu tidak semua. Yang memusuhi dia terus sampai mati ada. Jadi jelas dalam diri Yesus saja yang hidupnya benar-benar suci, ini tidak terjadi kok. Tapi bisa terjadi. Dan diharapkan itu terjadi. Saudara, kita kalau memang anak Tuhan, Tuhan melindungi kita. Pada saat dia tidak mau kita celaka, dia lindungi. Lah kok ada bisa orang kita celaka? Ya Tuhan memang mau. Loh kenapa dia mau? Saya tidak ngerti, tapi dia pasti kalau mengizinkan sesuatu yang dalam pandangan kita buruk terjadi pada diri kita, dia pasti punya maksud baik. Kita imani saja Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia dan sebagainya. Jadi saudara, kalau terjadi yang buruk, kecelakaan atau apapun penyakit, Tuhan orang melindungi. Dia melindungi saudara tetap. Dan dia membatasi seperti dalam kasus Ayub, dibatasi. Seperti terjadi gini, sampai batasi full, tetap nyawanya tak boleh diotot-otot. Ada tetap pelindungannya. Dia bisa melindungi total, tidak boleh kena bencana apapun. Atau dia bisa memberikan izin kena bencana kecil. Dia bisa memberikan izin kena bencana sedang. Dia bisa memberikan izin kena bencana besar. Dan betul-betul merugikan secara rohani. Dia tidak mungkin izinkan itu. Karena itu akan nabrak Roma 8:28. Saudara, apapun yang terjadi kita mesti percaya kalau kita memang anak Tuhan, dia melindungi kita. Dan dia juga bisa mendamaikan dengan orang yang bertengkar dengan kita. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi berkat yang diberikan pada orang yang hidupnya sesuai dengan Tuhan, maka musuh didamaikan. Tapi jangan lupa juga, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu juga sering membuat orang yang tadinya damai dengan kita menjadi bermusuhan dengan kita. Ayat harus kita perhatikan secara seimbang seluruh ayat dalam Alkitab. Jangan pegang ini dok. Oh lihat Pak Budi akan musuh itu, makanya akan hidup soalnya. Yesus tidak akan musuh, Paulus tidak akan musuh. Kalau kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, saya jaminlah musuhnya banyak. Tidak bisa tidak. Waktu saya pertama masuk Facebook, wah banyak konco nih. Rada suwe sedikit. Sing salah tak gempur, musuh syarat-syarat. Saya dapat peduli, biarin Pak. Jadi saudara, hati-hati dengan ayat ini. Jangan dijadikan standar yang mutlak. Bisa terjadi saudara hidup sesuai kehendak Tuhan, musuh didamaikan. Bisa terjadi sebaliknya, karena Yesus ini berkata, Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Apa artinya? Waktu Injil diberitakan, sebagian menolak, sebagian menerima, terjadi pedang, terjadi pertengkaran. Bisa antar orang yang kita injili, yang terima dan yang tidak terima itu bertengkar. Bisa sekali bertengkar dengan kita, karena sesuai dengan kita, sangat bisa. Ya, saya musuhnya banyak. Golongan pria sejati, Yahweisme, Katolik, karismatik, Bambang Nur, saya tidak usah banyak-banyak yang tak serang, saya warat-warat. Ya sudah pasti banyak musuh. Dan saya tidak peduli. Kalau saya yakin saya menyerangnya itu benar, mereka memang salah, saya serang, lalu mereka mau musuhi, silahkan memusuhi. Tidak perlu takut dimusuhi orang. Pada saat yang sama, kita tidak mencari musuh tanpa alasan. Dan sedapat mungkin mengajarkan perdamaian. Tuhan memberkati saudara. Amin.